menjua-jua, nande Bapak Turang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik saja di sore hari ini pemirsa. Di sini tuh kenapa di sini buat videonya Kak Sri? Ini tuh tempat favorite saya hari ini. Kenapa? Bila saya duduk kan, aroma bunga melati yang hari itu saya beli tuh segar kali, wangi kali dia pemirsa. Jadi saya suka duduk di sini karena wangi itu buat saya tenang. Dan kali kalau saya mau pergi ke Tanah Karo, saya mau beli lagi bunga ini. Memang betul-betul dia buat ruangan harum lah. Mau beli pasu tanam dalam rumah lah ini. Karena wanginya itu semerbak. Sekali ini saya mau sirami semua tanam-tanaman saya ini pemirsa. Oke pemirsa, berbicara tentang tanam-tanaman saya yang membuat saya jadi sangat-sangat suka duduk di sini. Hari ini saya mau share kepada kalian pemirsa satu info yang kurang menyenangkan lah ya. Jadi pemirsa, sudah beberapa bulan lah saya bilang, karena ini tuh udah hampir 1 bulan lebih juga pemirsa. Jadi beberapa bulan yang lalu itu, 1 bulan lebih yang lalu itu, ada salah satu darling ya kan, dari emak lah, saya panggil dia emak ya. Dia itu mengirimkan barang-barang makanan yang biasa saya gunakan di Malaysia dulu. Jadi dia itu mau mengirimkan barang itu dari Malaysia ke Indonesia, khususnya ke rumah kami di sini pemirsa. Ya, barang-barang yang dikirimkan itu pun macam ya barang-barang masakan yang biasa kita gunakan, serbuk kari, papedam, cili kering, macam apa tuh makanan-makanan lah gitu pemirsa. Nah, jadi banyak juga barang yang dikirimkan itu dalam beberapa kilo gitu pemirsa. Nah kemarin tuh memang sebenarnya sebelum kirim, emak dah tanya saya, dia tuh nak kirim makanan kepada saya. Terus saya udah inform, saya bilang tuh kirim makanan atau kirim apa-apa barang ke sini tuh mak, cukainya atau pajaknya itu kena mahal sekali. Kadang-kadang pajak yang dikenakan itu tuh nggak sesuai dengan barang yang kita kirim. Karena kadang-kadang tuh pajaknya itu lebih mahal daripada barang yang kita kirim, saya bilang. Terus kata mak, tak apalah kalau nanti hanya sedikit, nanti 1.000 boleh bayar sana, di sini saya bayar lagi katanya. Saya pun oke lah gitu. Dalam hati saya kalau misalnya nanti barang tuh dikirim, kalau hanya setakat 1 juta, oke saya bayar gitu pemirsa. 1 juta tuh dalam sekarang 315 ringgit ya. Saya pikir saya bayar tidak masalah gitu. Jadi emak yang dari Malaysia tuh kirimlah barang ini kepada saya. Dia udah minta alamat saya, nama penuh, postcode apa semua sudahlah. Nah barang yang dibeli nih pun saya pun baru tahu tadi, adik saya lah, adik dari Malaysia yang inform, katanya barang tuh pun dia beli dalam 2 ke 300. 300 ringgit kan banyak juga tuh ya. Ada 300 ringgit itu udah banyak tuh. 300 ringgit barang-barang masakan tuh saya rasa 1 bakul sudah ada pemirsa. Terus kos pengiriman dia tuh dicas juga dalam 200 ringgit lebih. Jadi sini aja dah kena dalam 600 ringgit, dekat-dekat 2 juta rupiah pemirsa. Ya kan? Nah jadi mak sudah inform kepada saya, Sri, saya sudah kirim barangnya. Terus nomor tracking number pun sudah dikirim kepada saya. Saya pun oke mak. And then dalam 3 minggu setelah message tuh, bukan pihak custom yang message saya atau jasa pengiriman, nggak ada. Jadi adik juga yang message saya, katanya Kak Sri, barang tuh udah kena tahan di custom. Dari situ saya sudah tak sedap hati lah gitu. Kenapa? Karena kalau barang dah kena custom, so maknanya tuh ada problem sedikit lah ya. Lepas tu saya kata, oh oke lah. Lepas tu nanti Kak Sri call nomor ini. Jadi dia bagilah nomor handphone kepada saya. Bagaimana di kamu? Oke pemirsa, jadi saya call lah nomor custom itu pemirsa. Saya call. Terus tuh yang saya herannya tuh saya call, lepas tuh tiba-tiba ada salah seorang itu menelpon saya dengan menggunakan nomor pribadi. Lepas tuh saya search lah. Mari. Coba duduk. Ambil tualanya nanti biar nggak basah-basah ke sini. Lepas tuh saya search lah di internet, ciri-ciri itu macam kita kena tipu, mengatasnamakan cukai lah, custom lah gitu, nomor pribadi. Udah gitu saya itu disuruh transfer duit gitu, transfer duit ke sini nanti barangnya akan dihantar katanya kayak gitu kan. Jadi saya bilang, kenapa saya harus transfer, resitnya apa semua nggak ada, bukti pembayarannya. Saya bilang ya udah, nanti saya bawa bukti pembayarannya, yang penting transfer aja dulu katanya. Saya nggak mau transfer. Udah gitu saya itu disuruh bayar dalam 2.700.000 pemirsa. Tadi saya bilang dalam 700 ringgit. Enggak, 2.700.000 tuh dalam 830 ringgit. Saya diarahkan untuk membayar. Sedangkan di sana sudah dalam 600 ringgit. Sini lagi 800 ringgit. Dah 5 juta kita kena bayar. Jadi untuk serbuk kari, serbuk cili kering, papedam yang hanya dibeli dalam harga 200 ringgit harus mengeluarkan uang 5 juta. Lebih gitu pemirsa. Jadi
karena tuh macam saya rasa tuh nggak ada jalan keluarnya, jadi saya senyapkan, saya diamkan saja gitu. Sri macam mana barangnya, Sri macam mana barangnya, di tempat saya ke oke mak, nanti saya tanya lagi gitulah. And then mungkin karena udah terlalu lama, tadi adik message saya lah, dia kata Kak Sri macam mana barang tuh udah lama juga nih, kenapa tak ambil takut expired nanti, dia cakap. Sebenarnya expirednya tuh dalam bertahun-tahun, cuman jadi barulah saya bagi tahu, saya bilang mahal sangat kena customnya dek, makanya kakak nggak ambil. Rasa macam mana ya pemirsa, bukannya apa ya, saya ini menghargai sekali pemberian, cuman saya itu bengang geram gitu loh, tak berbaloi, macam tak logik. Barang yang dibeli dengan harga 600.000 kena cukai 2.700.000 tuh macam apa-apaan gitu loh pemirsa. Bengang saya, makanya saya nggak ambil. Jadi saya bagi tahu lah, yang tadinya saya diamkan akhirnya saya bagi tahu. And then dia kata, ih ngeri juga ya, ngeri. Lepas tuh karena terlampau mahal tuh, jadi adik saya nih plan dia tuh nak return balik barang tuh. Jadi dia hantar message kepada saya, bukti dia chat dengan pihak jasa pengiriman di Indonesia. Jadi katanya kalau nak return balik barang-barang nih kena pergi ke office mereka. Office mereka itu ada di Banda Aceh, ya kan? Banda Aceh, oh my goodness. Jadi saya bilang itu adalah impossible, gitu. Nggak mungkin saya bilang, karena dari sini itu pergi ke Banda Aceh itu dalam berpuluh jam, dekat 12 jam. Sedangkan pergi aja ke tempat apa nih, kenapa nih? Oh, saya pikir orang gak, aduh orang beli mie. Saya pikir orang gak ada, rupanya orang itu beli mie. Jadi saya bilang deh itu mustahil saya harus ke Banda Aceh. Dari sini aja tuh udah berapa puluh jam. Lepas tuh saya nyari office-nya lagi di mana, kan saya bilang. Jadi saya pun inform kepada mak, orang yang paling banyak dirugikan di sinilah. Saya bilang, mak, biayanya tuh segini. Lepas tuh nak return balik barang tuh pun saya rasa tak boleh, sebab saya yang kena sign kalau barang itu akan di return balik gitu. Jadi kata mak pun ya udahlah, ikhlaskan aja pada pihak custom. Saya pun heran. Kalau kalian lihat video mami saya pun beberapa hari ini tuh dia dapat barang juga tuh, hanya beberapa ketul pun dia kena dalam 300 ringgit lebih gitu, dekat 400 juga dia kena bayar pemirsa. Macam tak berbaloi kan. Macam heran saya. Cuman memang boleh kita mengirim barang dari Malaysia ke Indonesia itu pakai jasa TKI. Namanya kargo. Nah barang ini dia tak akan kena custom gitu. Jadi barang itu akan diantar terus ke rumah, tapi masa sampainya tuh dalam 1,5 bulan atau 3 bulan paling lambat 1,5 bulan. Itu pun mahal juga. Dia kalau size XL tuh dalam 400 berapa ringgit. Ayo tunggu sana mah. Jadi itulah dia pemirsa, barang yang dari Malaysia dengan harga ribuan ringgit kita kena cancel lah. Mungkin belum rezeki, karena kalau barang tuh kita beli di tempat saya belanja tuh saya rasa sudah dapat barang untuk dalam 4-5 bulan boleh pakai dengan harga 1.500 ringgit. Betul tak? So untuk emak yang mengirimkan barang saya minta maaf ya. Untuk adik juga saya minta maaf karena sudah letih juga mengurusnya, sudah repot, sudah capek belanja kirim juga semua. Hanya saja saya rasa tak berbaloi kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk mendapatkan barang yang sebenarnya saya rasa tidak harus dibayar lagi gitu ya kan. So begitulah dia pemirsa. Jumpa lagi di video berikutnya. Nih belum pakai baju nih.